Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafidin, NIM 1805520201 dari kelas D1 Akuntansi, mata kuliah Audit Investigasi yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Di sini saya akan membahas materi tentang interogasi. Sebelum masuk ke materi interogasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kampus tercinta, yaitu Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang eksis sejak tahun 1968. Semua program studi terakreditasi. Universitas Tikubang Unisbank Semarang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Unisbank Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan program Profesi Akuntansi. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki 2 kampus, yaitu Kampus Mugas dan Kampus Kendeng. Untuk alamatnya, Kampus Mugas berada di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan untuk alamat Kampus Kendeng berada di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor Semarang. Untuk website resminya sendiri, Unisbank yaitu www.unisbank.ic.id. Baik, kita akan masuk ke materi interogasi. Nah, apa itu interogasi? Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti, dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan acara pemeriksaan. Pedoman pelaksanaan interogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 117 Ayat 1 menyebutkan bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Sedangkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis, ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Selanjutnya ada ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Artinya, seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentang dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi dilakukan dengan persuasif yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau diinterogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang bersifat kebenaran. Kemudian, ciri yang kedua, yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi
siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan seperti memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Kemudian yang keempat, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilaku selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Untuk ciri yang terakhir atau yang kelima, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan ketepatan hati, untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh, sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya, ada langkah-langkah interogasi. Untuk langkah yang pertama, ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara saksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikitpun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas, sebaiknya dalam posisi berdiri. Investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka. Menarik kursinya sekitar 1 meter dan kursi tersangka. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut behavioral pause, atau penulis menerjemahkan menjadi jeda perilaku. Ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik, namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda perilaku ini memberi petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Tersangka yang bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkan menyiapkan jawaban verbal yang mungkin besar bukan jawaban sama sekali. Pada tahap ini, tersangka menunjukkan tanda-tanda bersalah, seperti mengubah postur, menyilangkan tungkai, menyikat baju atau celana dengan jari tangan seolah-olah ingin membuang kotoran, duduk berjerambah di kursi atau bersandar jauh ke belakang seolah-olah berusaha menjauhi investigator. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah menyorongkan tubuhnya ke depan, tanpa menunjukkan perilaku yang
gambarkan di atas, mukanya merah, matanya tertuju ke mata investigator. Ia mungkin mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ia sedang marah, tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada yang membendung kekesalannya atas tuduhan yang didengarnya. Ada tersangka yang sama sekali kaget dan tidak bisa percaya tentang apa didengarnya. Dan sejenak menggeleng-gelengkan kepala menunjukkan ketidakpercayaannya. Untuk menghindari terbongkarnya kedok, tersangka yang bersalah mendramatiskan gerak-gerik fisik, menggerakkan kepala ke depan dan ke belakang, menyisir atau bahkan mengacak-ngacak rambut untuk memberi kesan putus asa. Ini juga taktiknya untuk menghindari kontak mata. Ia mungkin juga berbicara keras atau berteriak untuk mengintimidasi investigator untuk mengakhiri interogasi. Investigator tidak boleh terkecoh dengan taktik ini. Tersangka yang bersalah tidak akan menyerah dan langsung mengakui kesalahannya. Terlalu banyak yang dipertaruhkannya, ia akan kehilangan pekerjaan, reputasinya jatuh, teman-teman dan masyarakat yang merupakan bagian penting dalam hidupnya akan menjauhinya dan lain sebagainya. Investigator harus menyediakan pintu keluar, suatu sarana yang baginya memberi kesan bahwa ini cara terbaik untuk mengakui perbuatannya. Untuk langkah yang kedua ada interrogation time. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Interrogation time pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka, karena itu mudah sekali mengungkapkan denial atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tem ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tem yang dibicarakan investigator. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga ada handling denial. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal, seperti tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal, seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama dalam langkah 3 adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinannya ia akan menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah 3 dan selanjutnya, tetapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya. Investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka akan menyangkal setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah 1. Ia sudah mendengar hal semacam itu entah dari pengacaranya atau temannya. Tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan ia bersalah. Ia memberi penyangkalan karena ingin investigator terlibat dalam game atau permainan yang disiapkannya. Karena itu, investigator harus cekatan meluncurkan pernyataan transisi atau transisi statement yang sudah dibahas di atas.
Kemudian untuk langkah yang keempat ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahnya keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Misalnya, dalam pembobolan bank, tersangka akan mengatakan, "Tak mungkin aku melakukannya, aku tidak punya pistol." Dengan mengajukan keberatan ini, tersangka berharap investigator akan membahas masalah pistol sehingga ia dapat mengurangi kecemasannya melalui debat verbal yang mungkin akan dimenangkannya. Denial atau penyangkalan adalah strategi pertahanan, defensive strategi, yang alamiah yang digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategi. Strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Proses interogasi pada langkah 4 memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral. Mengapa ia tidak akan melakukan apa yang ia sangkakan kepadanya? Ketika tersangka mengubah strateginya dari denial yang bersifat defensif atau objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah 3. Kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah 3. Kalau investigator dalam langkah 3 berupaya mencegah tersangka melancarkan denial, investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah 4 ini terdiri atas 1, yaitu mengenali keberatan atau recognizing the objection. Yang kedua, menghargai keberatan, rewarding the objection. Yang ketiga, membalikan keberatan atau turning the objection around. Nah, apa itu mengenali keberatan? Keberatan terkadang dapat dikenal dengan mudah. Misalnya dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank. Investigator akan sering mendengar, "Simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan hal itu?" Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan cepat. Cara menanganinya juga seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian ada menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Selanjutnya ada membalikan keberatan.
Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena kebenaran itu merupakan pintu kembali ke tema. Untuk yang kelima ada keeping the suspect attention. Seperti dikatakan di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali yang mengatur dialog. Ia menyangkal atau mengajukan keberatan apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalannya dan membalikan keberatan tersangka. Maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri atau withdraw dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Sebagai mahasiswa, kita bosan mendengar kuliah atau sebagai peserta seminar, kita lebih mendengar uraian pembicara, pikiran kita melayang-layang entah kemana, kita menarik diri dari kuliah atau presentasi penceramah. Hal yang sama kita lakukan saat menghadapi pejabat, ia menceramai kita dengan retorika yang sudah kita dengar berulang kali. Kita withdraw. Investigator harus pandai mengamati gejala ini. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan kesalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun, ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Dialog berubah menjadi monolog. Pikirannya mungkin bergeser pada konsekuensi dari perbuatannya. Pertanyaan-pertanyaan hipotetis harus menyentuh aspek positif dari tersangka. Untuk alasan psikologis, investigator tidak boleh menanyakan konsekuensi nyata sebagai lawan dari konsekuensi hipotesis yang tersangka ingin menghindari atau melupakannya. Selanjutnya untuk langkah yang keenam ada handling the suspect passive mode. Pada akhir langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur, investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Investigator mulai mengarahkan pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya. Ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus investigator menyiapkan tersangka untuk alternatif question di langkah ke-7. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya secara simpatik, investigator mengajukan pertanyaan. Investigator dapat mengandalkan dirinya atau peran yang cocok dengan situasi tersangka. Tetapi tetap dalam jalur mencari kebenaran, investigator dapat menganjurkan tersangka untuk menceritakan kebenaran demi alasan hati nuraninya. Untuk meringankan beban perasaan
si tersangka, investigator harus terus mengulangi prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation. Perubahan mood dari withdrawal ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Apabila investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation ini, ia kehilangan peluang untuk langkah ketujuh. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi berbarengan atau terpisah-pisah. Tanda-tanda itu adalah perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda resignation ini akan saya jelaskan berikut. Perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya bersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagunya. Dalam resignation, ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-ngangguk mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu, ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Secara psikologis, ia siap untuk langkah ketujuh. Perubahan dalam postur. Mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment, merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah. Seiring dengan kepala yang tertunduk, perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Tanda-tanda lain, mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata, terisak sekali. Selanjutnya, untuk langkah yang ketujuh ada presenting the alternative question. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu, yaitu pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan ini yang diatur dalam KUHP dengan hukuman 15 tahun atau perbuatan itu yang diatur dalam KUHP dengan hukuman 20 tahun. Pertanyaan ini mendorong tersangka memilih kesalahan dengan hukuman yang lebih ringan meskipun bukan perbuatan yang dilakukannya. Pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Contohnya, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan dalam sel polisi? Tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator, tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah 6, investigator mengulangi monolog yang
simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Kemudian untuk langkah yang ke-8, yaitu bringing the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah 7, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berubah keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa yang terlihat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan. Melalui pertanyaan-pertanyaan investigator, tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, dan lain-lain. Pada awal langkah 8, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya, ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan. Investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah 9. Ia menyadari sudah memberi pengakuan di hadapan 2 orang, mengapa ia sekarang harus menolak memberikan pengakuan tertulis? Seandainya ia menolak memberi pengakuan tertulis, ada 2 orang investigator yang dapat memberikan kesaksian. Untuk langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9, yaitu the written convention. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Selanjutnya, kita akan membahas materi nonverbal behavior. Perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal yang akan dibahas di sini adalah yang pertama ada postur, yang kedua ada gerak tangan, yang ketiga ada gerak kaki, yang keempat ada mimik muka dan mata. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia menyondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kemudian ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan.
Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikan, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan illustration behavior. Ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang bersifat yang menceritakan bagaimana atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana yang ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut handshake. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan aku tidak tahu atau tidak peduli. Handshake ini bisa dibarengi dengan pengakuan bahu. Handshake bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, handshake bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Kemudian ada gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan, ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menampakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada dua kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Kemudian ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya. Subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping, seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama, atau manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator, seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak. Berikut ini 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat, subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini.
Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup presentasi ini, saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian semua. Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar, percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Seperti ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi, begitu juga indahnya berbagi. Jikalau berilmu, jangan sungkan mengomentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unisbank hebat.